Juga. Nah itulah gunanya sebenarnya sebelum public speaking itu sebenarnya kita merancang materinya. Jadi bahan tuh banyak sekali yang mau kita masukkan. Jadi harus dibuat runutan dari bicara ini ke sini, ke sini, ke sini. Di antara itu akan banyak informasi yang kita sampaikan. Tinggal kita sortir itu relevan atau tidak. Kalau sudah berlebihan, ini waktu berapapun nggak akan cukup. Audiens kita perlu atau tidak itu kan kita yang tahu. Jadi kembali lagi audiensnya itu harus kita pahami kebutuhannya apa. Dan yang penting juga adalah pada saat sebelum public speaking dilakukan, kita harus bisa melakukan relaksasi. Kita harus bisa membreakdown overthinking yang ada di pikiran kita. Itu sebelum. Nah, pada saat proses itu lagi present ada lagi nih. Itu kan udah di audiens, ini udah di depan kita nih orang-orang nih, mau sedikit mau banyak itu nggak ada urusan, tapi udah depan kita nih apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa kemana-mana selain sebenarnya satu, ngolah nafas dengan baik. Tarik nafas dalam, buang perlahan. Nggak usah yang gitu kan, nggak perlu gitu ya. Tapi jadi ngos-ngosan. Tapi ingat, pada saat kita takut sebenarnya kan otak kita sebenarnya makin butuh suplai oksigen. Dan makin panik, makin deg-degan karena oksigennya itu nggak nyampe. Karena kita nafas lebih pendek-pendek. Nah itu kita harus kelola nafas yang banyak di dalam, kemudian kita hembuskan supaya jantung kita pun juga lebih tenang. Iya, nggak terlalu bekerja keras ya? Nggak terlalu bekerja keras gitu kan saat presentasi itu. Kemudian juga kita melihat gestur kita ngecek gestur kita sesuai atau tidak gitu kan. Kita juga harus ngurangin asumsi. Ini kayaknya muka dia bete nih, atau dia ngantuk nih. Itu kita ngurangin asumsi itu. Jadi jangan melakukan judgement pada diri kita pada saat kita di forum. Kalau saat kita public speaking, kita nggak boleh yang, kok nguap ya, dia kayaknya bosan sama materi saya. Kita langsung ngejudge dia bosan sama kita. Itu nanti di belakang. Kalau kita judge itu pada saat kita forum, itu sebenarnya itu ambiar sih semua. Itu ambiar semua, materi yang udah di kepala bisa kita. Ngeblank ya? Bisa ngeblank. Kita habisin dari sini mau bicara apa, itu kita ke distraksi. Nah, kemudian kita juga kadang-kadang di budaya timur ya, kadang-kadang sering meminta maaf pada hal-hal yang tidak perlu. Jadi kadang-kadang kita mungkin basa-basi, tapi hindarilah basa-basi yang menurunkan atau merendahkan kapasitas kita. Aduh maaf Bapak Ibu, saya coba ya walaupun saya belum paham. Itu kan tidak meyakinkan gitu kan. Atau maaf Bapak Ibu, saya banyak kekurangan. Saya agak menghindari ketika orang public speaking terus bilang penutupnya maaf jika ada kekurangan gitu. Ya sebenarnya tutup aja dengan jika ada kekurangan Bapak dan Ibu bisa ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi saya di bisa mencari referensi lain yang bisa mensupport materi hari ini. Betul. Tidak perlu dia meminta maaf atas sesuatu yang nggak perlu gitu kan. Terus ada rasa nervous yang juga perlu dikendalikan pada saat kita public speaking. Biasanya kalau saya tuh pegang barang, kita pulpen biasanya, pointer biasanya. Ya pegang barang itu sebenarnya sesuatu yang menghilangkan rasa nervous. Jadi energi nervousnya disalurin. Kita salurkan dipencet-pencet gitu. Nah, satu lagi juga kadang yang suka muncul, tadi udah bener nih, udah awal nervous kan, awal pasti nervous. Beberapa detik di awal itu pasti nervous. Detik sampai menit itu pasti nervous ya. Nah, setelah dia udah stabil, pasti bisa nervous lagi gara-gara apa? Satu, tadi yang saya bilang, terlalu ngejudge diri sendiri di situ. Yang berasumsi kedua, ya? Berasumsi. Ngeliat orang nguap, dia langsung ngerasa dirinya nggak bagus. Ngeliat orang kayaknya ngobrol, langsung ngerasa, aduh bosan gitu kan. Padahal itu mungkin yang namanya orang aja gitu ya. Nah yang suka sering terjadi adalah ketika dia bikin salah. Misalnya, aduh kok di slide itu tadi saya nggak nyampein ya. Kepikirannya di situ. Padahal kalau di public speaking itu kita bicaranya moving forward ke depan. Kalau di slide itu ada yang ketinggalan, harusnya selesaikan dulu slide yang ingin kita sampaikan. Di akhir mungkin atau setelah selesai baru kita balik lagi. Di sini ada yang saya lupa sampaikan. Itu balik lagi. Jadi jangan dipikirin. Tapi moving forward, nanti kalau ada yang kurang baru mundur ke belakang gitu. Jadi itu yang mengganggu sekali kenervosan. Tapi saya tadi ketengahkan nervous itu lakukan pengeluaran paling nomor satu adalah nafas. Nah ini menarik juga nih terkait nafas. Mbak Eri juga ada beberapa kali mention ya kalau ngobrol terkait dengan apa. Sengaruh apa sih sama ke relax? Ngaruh. Akan kita bawa di public speaking. Udah pasti rasa takut itu membuat jantung berdebar lebih cepat. Nah, jantung berdebar lebih cepat sebenarnya bisa diturunkan tensnya melalui oksigen yang banyak.
Nafas, kita bikin nafasnya lebih teratur, itu akan membuat lebih ringan. Coba aja pada saat takut, pada saat panik, nggak usah ngapa-ngapain, cukup merem terus nafas yang banyak gitu kalau punya waktu. Kalaupun nggak punya waktu udah keburu depan audiens, jangan lupa nafas aja, nafas tarik nafas dalam, itu kan bisa nggak ketahuan orang. Gitu kan. Tapi maksudnya nafasnya itu bukan nafas yang pendek-pendek ya? Bukan nafas yang dalam, dihirup dalam sampai paru-paru, rongga paru kita terpenuhi, kemudian dibuangnya perlahan. Itu tuh, nah, jantung itu duk ya turun normal. Jadi lebih normal ya? Lebih normal. Oke, thank you Mbak Eri buat tipsnya, terutama terkait nafas tadi ya. Nafas, betul. Nah, kemudian ya mudah-mudahan teman-teman jadi makin paham dan dapat insight baru ya dari Mbak Eri ya terkait dengan mengatasi nervous ini. Cuman gue masih penasaran juga kalau Mbak Eri ini, tadi kan udah jelasin ya, kayak dulu pertama kali juga masih kurang bagus public speaking-nya. Iya. Tidak bagus sama sekali. Iya, pakai suara leher. Nah, ada pengalaman yang benar-benar bikin ini nggak sih Mbak? Bikin, aduh, dulu tuh parah banget ketika melakukan public speaking gitu. Ya ada pengalaman parah banget ketika pertama kali di MUC terutamanya berapa belas tahun lalu, nggak nyangka kalau HRD-nya itu harus berhadapan langsung sama karyawan gitu. Sosialisasi. Melakukan sosialisasi. Selalu gitu kan. Wah, ini nggak bisa dihindari nih. Itu padahal berarti lu nggak suka-suka banget ya Mbak? Nggak suka sosialisasi. Saya bukan tipe yang itu. Saya bukan tipe public speaker. Jadi saya nge-MC saya nggak suka. Kalau nge-MC itu lebih sederhana kata orang-orang dibanding jadi trainer. Pengisi materi gitu ya? Pengisi materi. Tapi nggak suka karena memang bukan tipe ya gitu. Jadi saya juga ini gimana ya, nggak pernah belajar public speaking. Zaman dulu nggak ada YouTube, nggak bisa cari dong. Yang bisa dipelajari hanya dari buku. Buku kan nggak bisa bicara, nggak bisa dua arah gitu, hanya teknik-teknik aja gitu. Nggak ngasih contoh live juga. Nggak ada. Jadi kalau kita mau lihat sesuatu public speaking ya kita nonton televisi atau hadir di event gitu kan, atau ya nonton siaran berita gitu kan, kita ngeliat cara delivernya gimana. Itu parah bangetnya adalah tadi pertama saya pakai suaranya leher, jadi suaranya tuh kecekek gitu kan, kemudian ngomong kemana-mana karena bingung guidance-nya. Nah, ya itu mungkin 1-2 kali penampilan tuh ya buruk sekali. Saya bisa katakan tuh buruk ya. Kalau dinilai 3 lah nilainya lah. Gitu. Tapi yang bikin Mbak Eri nggak, maksudnya kalau ngerasa buruk banget, down kan, aduh cari orang aja deh yang bisa menjalankan fungsi ini di HRD gitu kan, bisa ya? Bisa sih. Kenapa waktu itu? Akhirnya improve. Ya pertama, ini kan saya menyadari ini skill ya, berarti sesuatu yang bisa dilatih. Jadi saya pikir berlari atau mendeliver ke orang lain itu sebenarnya nggak solusi. Sampai kapanpun saya akan terjebak dengan tidak mahir gitu ya. Akhirnya diimprove dengan cari tahu, ngelihat orang yang lebih mahir. Kok bisa berubah sih suaranya dari kalau ngomong biasa tuh ya biasa aja ngecempreng, tapi pada saat dia di depan TV gitu, saya punya teman jadi lebih bulat. Saya punya teman pembawa acara gitu, pembawa berita, kok bisa bulat suaranya. Terus dia bilang ngomongnya itu jangan di sini, ngomongnya di sini di perut ya, gitu. Di perut. Jadi dia lebih heavy, lebih berat. Akhirnya dicoba, tentu nyobanya pakai bantuan apa? Kaca. Kaca kamar. Kaca kamar. Itu yang kita pakai. Kalau kita mau belajar pasti bisa sih sebenarnya. Gitu. Iya, ini menarik karena tekniknya ini juga kebetulan sama yang dipakai Pak Gita Wirjawan tuh. Oh gitu ya, Pak Gita Wirjawan gitu juga. Tuh saya pernah nonton podcastnya dia game. Dia bilang dulu tuh waktu kuliah ya benar-benar nggak berani untuk present. Betul, saya juga. Salah satu caranya ya di depan kaca. Karena nggak ada apa-apa. Dulu, mungkin kalau ada sekarang, zaman dulu ada handphone, saya juga depan handphone sih. Bisa tapi direkam kan ada. Bahkan enaknya zaman sekarang tuh kalau kita rekam, kita bisa ngelihat salahnya kita tuh di mana, gestur kita itu nggak bagus karena kita kan nontonnya siaran ulang ya. Kalau pas kaca tuh kita evaluasinya langsung kadang-kadang belum kepikiran gitu loh. Atau bahkan muka nervousnya udah langsung kelihatan loh Mbak, walaupun belum ada audiens, masih latihan gitu udah kelihatan loh muka gue nervous banget di depan kaca. Gimana ada audiens nanti? Kok kaku banget gitu, itu bisa. Tapi memang kuncinya adalah latihan dan nggak bisa nyerah gitu, karena kita harus memahami kenervosan itu adalah sesuatu yang alami, ada di semua orang, tapi kita bisa kelola gitu.
Oke, lanjut nih ke selanjutnya. Itu terkait mengatasi nervous. Nah, ya. sekarang terkait dengan menguasai materi nih. Tadi mungkin Mbak Eri udah bisa mengelaborate lagi nih terkait dengan apa sih hal-hal yang perlu dilakukan untuk menguasai materi. Gitu, dan apa yang dilakukan pada saat present seperti itu. Kalau menguasai materi gini teman-teman, saya punya tips dari dulu masih sama ya, sampai sekarang masih saya pakai. Buat materi sendiri, buat materi sendiri, riset sendiri, tahu apa yang mau disampaikan, dan saya selalu memulai setelah udah riset nih, udah masuk di kepala saya nih, kira-kira ini nih, buatlah mind map, urutan dari sini ngomongnya ke sini, dari sini ngomong sini, supaya apa? Ujung ke ujung itu relevan semua, gitu loh. Nah itu saya pakainya mind map. Itu awal dari nguasain materi. Awal dari kita paham yang mau kita sampaikan adalah kita paham dulu sebenarnya. Jangan cuma jadi orang yang public speaking cuma yang penting tampilnya. Tapi karena poinnya public speaking itu bukan tampilnya, tetapi menyampaikan pesan dan pesan diterima dengan baik. Gitu. Jadi lakukan riset sendiri, orat-orat sendiri, itu forum Anda, itu panggung Anda, buatlah orang tuh memahami. Memang kalau kita ngomong idealnya, kita akan bicara di publik, ada audiensnya banyak. Misalnya konsepnya itu adalah training atau seminar. Memang idealnya ada 3 tahapan. Kita harus bisa mengisi melalui sapaannya dulu, pembuka gitu ya. Kemudian ada isinya di tengah sama penutup. Nah kalau di forum yang formal, gede, audiensnya banyak, yang belum tentu kita sudah saling kenal, itu pembukaan penting, memperkenalkan diri. Udah pasti salam dulu ya, salam dulu. Harus pakai assalamualaikum atau enggak sih Bu? Ya lihat audiensnya siapa. Kalau audiensnya ada muslim, ada bukan, pakai assalamualaikum dan kemudian diikuti dengan salam yang lebih general, gitu boleh gitu kan. Itu salam dulu. Kedua, kita harus perkenalkan diri kita. Ketiga, sampaikan nih kita mau bahas apa di forum ini. Jadi kayak rencana. Ini kalau forum gede ya, kalau forum gede. Nah kemudian kalau forumnya sekedar misalnya rapat, koordinasi gitu ya. Internal yang kita udah saling kenal ya, baik. Nggak usah kenalan lagi. Nggak usah kenalan lagi. Cukup salam aja gitu kan. Sama menyampaikan kita mau bahas apa hari ini. Jadi lebih simpel kalau acara yang tadi bukan forum. Yang ngapain lu kenalan sama saya Acai? Terus ngomongnya sama tim lu gitu yang udah hari-harian. Ngapain kan gitu ya. Jadi terlalu formal juga jadi nggak terlalu bagus. Tapi salam dan menyampaikan kita mau bahas apa. Itu bagi yang udah kenal. Tapi kalau misalnya audiensnya itu campur, ada yang udah kenal, ada yang belum, perkenalkan diri ulang nggak apa-apa, gitu kan, identitas. Nah itu bedanya ya, langsung saya sebutin bedanya. Nah kalau di forum besar juga ini tahap kedua yaitu kita bahas isinya, gitu kan. Yang nomor 1 teman-teman harus siapin adalah 1, ini harus jelas. Jelas tuh artinya materinya clear, kemudian slide-nya, misalnya pakai slide gitu ya, slide-nya itu juga nggak tumpuk-tumpuk gitu loh. Itu ada kemahiran tertentu tuh yang mesti nanti one day teman-teman harus belajar juga gimana menyunting. Slide-nya harus mudah dipahamin lah ya. Mudah dipahamin, isinya tuh nggak numpuk-numpuk, nggak kebanyakan. Iya betul. Jadi apa poin pentingnya yang disampaikan gitu ya. PowerPoint lah ya, kekuatan poin-poin gitu. Kekuatan poin-poin. Bukan satu paragraf. Bukan meng-copy paste gitu kan. Nah, kadang-kadang banyak orang ngerasa kalau PowerPoint-nya banyak itu bagus. Kadang-kadang itu malah bikin bingung gitu kan. Jadi jelas isinya, poin-poinnya clear. Terus yang teman-teman sampaikan tuh harus terstruktur. Jadi menyampaikan materi nggak bisa maju mundur gitu, nggak bisa. Maju terus bertahap gitu kan. Misalnya dari generalnya dulu, baru kita masuk pelan-pelan ke yang lebih kecilnya gitu ya. Kemudian dari satu pembahasan, satu sesi ke sesi lainnya itu harus relate. Makanya saya bilang tadi, saya sebelum mulai, saya selalu bikin materi sendiri dan memastikan itu relate. Satu slide dengan slide lainnya itu relate. Kemudian mudah dipahami juga penting ya, dimana kita harus cek karakter audiens kita siapa. Makanya saya pikir gini, saya harus cek misalnya dapat undangan dari university, saya tanya ini audiensnya siapa yang sudah selesai kuliah, mau selesai kuliah atau maba gitu ya. Ini beda, kita akan nyontohin materi yang itu juga yang kita berikan adalah sesuai dengan kapasitas audiens. Termasuk kalau misalnya saya di beberapa industri, kalau di rumah sakit saya akan tanya ini audiens saya siapa? Para dokter atau karyawan
atau gimana gitu. Karena itu akan mempengaruhi contoh-contoh yang mau kita sampaikan, materi yang kita sampaikan, sudut pandangnya pun kita sesuaikan dengan audiens kita. Jadi harus dapat dipahami. Kemudian yang paling penting selama isi adalah memastikan adanya kesempatan berinteraksi. Adanya interaksi juga sama audiens supaya audiens itu ngerasa kita berbicara sama dia. Ini banyak terjadi juga di kondisi public speaking, isinya udah bagus, tapi kitanya nggak berinteraksi. Berinteraksi itu bukan berarti kita tanya jawab ngobrol, bukan berarti itu doang. Kita ngadep mereka itu udah interaksi. Kadang orang ngebacain slide nih, ngebacain slide akhirnya ngebelakangin si audiens. Itu udah ciri nggak berinteraksi. Interaksi bisa dari mata, bisa dari gestur. Misalnya kita, itu kan gestur kita mengatakan, ayo berpendapat. Jadi kita berkomunikasi. Ya, setuju nggak? Kan kita gitu ya. Itu interaksi contohnya. Nah itu penting di kalau yang forum gede. Gimana kalau forum kecil, Bu Eri? Kalau forum kecil sebenarnya hanya sekedar kita deliver atau transfer knowledge ke anak buah kita. Nomor satu yang paling penting isinya. Poinnya apa? Apa isi yang mau disampaikan? Terus ada interaksi dengan paham nggak? Terus minta pendapat. Itu interaksi. Itu interaksi. Jadi bukan cuma nyampein sendiri tapi orang diem aja. Itu nggak terlalu oke. Jadi sampaikan materinya udah jelas, kemudian ada interaksi di situ. Nah, kemudian tahap berikutnya ini ada penutup. Sorry, sebelum penutup, Mbak Eri tadi menekankan berkali-kali terkait dengan pentingnya menyiapkan materi itu sendiri ya, sebisa mungkin sendiri. Itu mungkin biar kita pas lagi tadi mendeliver materinya, kita nggak sekedar baca. Nggak sekedar baca. Materinya aja ya, tapi kita bisa memahami A ke Z-nya juga kita bisa menghubungkan knowledge yang kita punya berdasarkan materi tersebut. Nah, cuman misalkan nih Mbak, ada case memang orangnya ini mungkin udah di high level, dia mungkin kesibukannya udah banyak, terus akhirnya mungkin staffnya atau ajudannya yang menyiapkan itu ada tips sendiri nggak supaya dia nggak terjebak sama kondisi itu sehingga pas lagi deliver materi juga tetap menguasai gitu. Kalau high level harusnya secara strategiknya itu dia walaupun dia nggak nyusun sendiri dia sudah tahu. Biasanya kasih instruksi gini, besok kan dapat undangan nih, Pak, Bu, ini besok ada keynote di sini, gitu kan. Oke, temanya pasti apa? Pasti nanya temanya apa. Oh, oke, lo masukin ini deh, masukin ini, yang nyusun dia deh. Tapi di kepala itu udah ada strateginya, gitu. Jadi saya juga udah belakangan ini saya nggak nyusun materi sendiri, tapi biasanya strateginya saya menyampaikan, sampaikan ini, ini udah di kepala soalnya, gitu. Jadi mereka nanti paling ngisi-ngisi aja. Ya, kekosongan dengan memasukkan hasil riset atau apa, tapi alur itu dari kepalanya. Gitu. Artinya ada quality control tetap ya yang dilakukan oleh si orang ini terhadap materi yang ingin disampaikan. Minimal dia memberi instruksi. Kalaupun misalnya gini, Pak, ini pesan ya, ini paling banyak nih dari pemerintah nih. Ketika menterinya mau keynote, kadang menteri cuma tahu oh itu acaranya itu. Nanti tim bisa bilang, Pak tolong masukin pesan ini ya. Tapi pesan yang dimaksud itu pun Pak Menteri udah paham. Alur arahnya kemana gitu. Jadi ini cuma materinya penguatan data. Karena dia udah high level ya. Sudah high level. Kalau high level harusnya di kepala sudah ada struktur di forum ini dia akan ngomong apa gitu. Gitu ya. Itu jadi dari sisi materi bagi kita yang newbie ya. Membuat materi sendiri itu adalah sebuah awalan yang baik. Kalau kita sudah di high level, sebenarnya cukup dikasih kode nyampein tentang ini. Itu udah bisa kemana-mana sendiri. Karena dia adalah pemegang kapasitas strategisnya di situ. Dia gitu. udah tahu menafsirkan setiap data yang muncul atau kalimat yang ada gitu ya. Itu karena dia sudah di high level. Tapi ini bicara public speaking ini di sini bukan untuk yang high level. Kalau udah high level itu tuh otomatis jalan. Betul. Gitu. Karena kan terlatih ya terasah gitu. Gitu. Jadi poinnya adalah menurut saya sebagai newbie latihan materi sih. Persiapan materi. Nah, kemudian kita nutup nih ya. Kalau udah nutup, kalau di forum yang gede, itu biasakan dengan adanya forum tanya jawab. Kemudian bisa saya jawab, ngerangkum semua materi yang tadi disampaikan. Ngerangkum itu lebih kepada poin-poin pentingnya. Dan berikutnya terima kasih dan biasanya saya memberikan kontak yang bisa dihubungi oleh audiens untuk bertanya lebih gitu. Tapi kalau forumnya kecil, kalau forum kecil nutup cuma sekedar nge-recap,
Ya kalau emang ada tanya jawab gitu ya, nge-recap sama udah thank you. Gitu. Lebih simpel. Tapi penting yang nggak boleh dilewati menutup itu adalah kita harus punya recap di akhir. Jadi kesimpulannya gini ya. Kesimpulan itu mau di forum gede, forum kecil, itu kalimat penutup itu penting. Apa kunci yang harus mereka take away gitu loh. Itu ada di recapnya tadi. Itu ada di forum penutup gitu. Oke.